على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما وعلى آله وصحبه ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Baik, kita ngaji ya. Masih kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib ini penting untuk pernah diaji. Paham tidak paham, yang penting pernah ngaji kitab Fathul Qorib. Apalagi para ustadz-ustadz wajib belajar kitab Fathul Qorib. Kata Kiai Jinul waktu mondok di Karapiak, wajib. Karena dalam kitab Fathul Qorib ini ada dua bab, bab ibadah dan bab muamalah. Maka wajib hukumnya. Kalau dalam kitab Safinah ya, itu kan cuman bab ibadah. Nah, kalau kitab Fathul Qorib, kitab yang kelas apa itu mubtadiin, itu ada dua, agak lengkap, ada ibadah, ada muamalah. Maka wajib hukumnya belajar kitab Fathul Qorib ya, agar ibadah kitanya bagus dan dapat sanad ilmu ya, sanad kitab. Kalau Jinul kan sanadnya di Kerapiak. Jadi kalau kita pernah ngaji sama kita sama-sama, insya Allah dapat sanad dari Kerapiak Mbah Munawir, Mbah Ali Maksum, gitu ya. Jadi berkah insya Allah ilmunya, gitu ya Pak ya. Jadi program kita memang kitab Fathul Qorib ini harus tamat. Baru setelah tamat nanti kita ngaji apa, kitab Nihayatul Zain, kitab I'anul Talibin dan lain sebagainya ya. Fathul Qorib kita tamat dulu sebagai materi awal belajar kitab fikih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma asyara al-musannifu. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu. Nafa'anallahu bihi bi asrarihi
wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma asyaral musannifu, mongko kari-kari aweh isyarat sapa al musannifu, sapa kiai musannif pengarang kitab Fathul Qorib, li syurutil qudwati maring pira-pira syarat dadi makmum, bi qaulihi kelawan pengucapan kiai musannif, wa ayu maudhi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi, wa ayu maudhi'in lan utawi endi-endi panggonan shalla kang salat sapa makmum fil masjidi ana ing dalam masjid, bisolatil imami kelawan salat maring imam fihi ing dalam masjid, ay fil masjidi tegese masjid ing dalam masjid, wa hale utawi makmum ail makmumu tegese makmum iku alimun, iku wong kang weruh bisolatihi kelawan salate imam, ail imami tegese imam bimusyahadatil makmumi kelawan nyaksini makmum lahu maring imam, au bimusyahadatihi atau kelawan nyakseninya makmum ba'da saffin ing sebagiane saf, ajza'ahu mongko nyukupi, ya mongko nyukupi hu ing makmum, ai kafau tegese nyukupi hu ing makmum apa dalika apa mengkono fisihatil iqtidai ing dalam sahih jadi makmum bihi kelawan imam, malam yataqaddam selagi ora ngajoni orang disi'i sapa makmum alaihi ing atase imam, fa ing taqaddama mongko lamun ngajoni atau ndahului ya disi'i sapa makmum alaihi ngatasi imam, ya biaqabihi kelawan apa ya ini apa tuh namanya tumite ya, kalawan tumite makmum tumite imam hu ing makmum ya fi jihatihi ing dalam arahe imam lam tanaqid mongko ora sah apa salatuhu apa salate makmum, wala tadullu musawatuhu mongko ora mudharati ya oleh madani makmum li imamihi maring imame makmum, wa yundabu mongko den sunah akan apa takhallufuhu apa ngiringe makmum an imami saking imame makmum qalilan kelawan setitik, wala yasiru mongko ora dadi sapa makmum bihadat takhallufi kelawan ikilah ngiringi munfaridan kang ijen anis soffin saking sof hatta la yazuza sehingga ora wenang apa makmum, sehingga orang merkoleh apa makmum fadilatal jamaati ing fadilah atau keutamaan jamaah. Wa in shalla mungko lamun salat sapa al imamu sapa imam fil masjidi ono ing dalam masjid wal makmumu lan hale ute makmum iku kharijal masjidi ono ing jabane masjid hala kaunihi ing dalam tingkahe anaine makmum qoriban kang parek minhu saking imam
Ail imami tegese imam bi alam tazid kelawan nyenta ora tambah apa masafatu ma bainahuma apa jarake panggonane barang bainahuma antara makmum dan imam ala salasimi'ati dira'in ing atase 300 dira' takriban kelawan den kira-kira akan wa huwa halau tamamum ail ma'mum tegese ma'mum ku alimun iku wong kang weruh bi salatihi kelawan salate imam ail imamu tegese imam wala hailalan ora ana aling-aling iku maujud unaka ana ing dalem mengkono-mengkono ai bainal imami wal ma'mumi antara imam dan makmum iku jaza muka wenang apa al-iqtida'u apa manut ya, bihi kelawan imam wa tu'tabaru mongko den wilang-wilangi apa al-masafatu apa jarak al-madhkuratu kang den tutur min akhiril masjid saking akhir masjid wa in kana lamun ono apa al imamu apa imamu sapa imam wal makmumus dan makmum ya fi ghairil masjidi iku ono ing dalam salene masjid imma qadaun ana kalane ono ing dalam tanah kang luas au binaun atau bangunan pasyartu moko syarate iku ala yazida nyenta ora tambah apa perkama barang perkara bainahuma antara makmum dan imam ala salasati mi'ati dira'in ing atase 300 dira wa alla yakuna lan nyenta ora ana apa bainahuma antara imam dan makmum antara makmum dan imam apa hailun apa aling-aling wallahu a'lam bishawab. Kita masih membahas tentang masalah sholat jamaah. Perlu dipisahkan antara pemahaman jamaah secara hukum dan masjid secara keberkahan masjid. Jadi yang kita sholat di sini adalah bab tentang sholat jamaah. Ya, sholat jamaah ini luar biasa ya. Jangan sampai sholat kita ini enggak jamaah. Ya, agar kita mendapatkan pahala 20 derajat kebaikan. Ada hadis juga yang mengatakan 25 derajat kebaikan. Ya. Untuk mendapatkannya pahala yang luar biasa ini, maka kita harus paham fikihnya. Fikih supaya sholat jamaahnya kita sah. Umpama begini contohnya, ada orang sholat jamaah, sukanya ngedahuluin imam saja. Imam ruku belum selesai, deke sujud. Gitu ya, bacaan surat imam belum selesai, makmumnya wis ruku. Itu sah yang namanya sholat jamaahnya, tapi nggak dapat pahala 27 derajat kebaikan. Jamaahnya sah karena memang ada imam ada makmum, tapi keutamaan keberkahannya nggak dapetin. Mama lain, ada sholat jamaah, sop depan belum habis, dia ngisi pada sop yang nomor sah jamaahnya tapi tidak mendapatkan pahala jamaah, kan rugi. Benar-benar sangkanya oleh 27 derajat kebaikan padahal mah tidak dapat. Ada lagi contoh yang lain. Ada di masjid posisi imamnya tempatnya lebih tinggi dari makmum. Gaya pengimaman diduhuri semen diduhuri. Ya.
sah jemaah, ada imam ada tapi maaf nggak dapat fadilah jamaah, nggak dapat fadilah jamaah. Karena yang bisa menggugurkan fadilah jamaah adalah ya tadi kasus-kasus tadi itu, dahuluin imam, ngasih sop yang nggak bagus, sop awal yang nggak diisi, pengimaman ditinggiin dan lain sebagainya. Makanya kalau mau diriin masjid harus ada kompromi antara kiai, antara pemprov itu apa tuh? Apa pemprov itu? Pemprov ya, yang ini yang jewang pengen mandor, harus tahap. Ya kiai ini jangan buatnya gini harus, jangan sampai ini bagus estetik kalau ditinggikan karena imam memang harus tinggi dari makmum. Iya menurut ilmu estetika, tapi menurut ilmu fikih habis jemaah kita kan eman. Nah gitulah. Jadi yang penting jangan kita terobsesi dengan pahala 27 derajat tapi ilmunya nggak belajar, jangan eman nanti kita. Maka ilmu itu harus kita pelajarin, ilmu tentang sholat jamaah yang mana kalau enggak kita sholat jamaah rugi sekali karena fadilahnya luar biasa. Maka dahulu pernah kami sebutkan banyak ulama-ulama yang kondisinya mengkondisikan sholat sendiri, akhirnya dia lakukan sholat 27 kali pengulangan. Kan sholat wajib diulang nggak apa-apa, karena dia sholatnya sendiri akhirnya karena nilainya cuma 1 diulangi lagi sampai 27. 4 kali kepama zuhur 4 rakaat kali 27 pirang rakaat. Saking pentingnya pengen dapat fadilah sholat, kita mah sholat dewek kayak jadi wali baik. Nah, ya Nabi baik sampai meninggal jamaah, barang kita mau udu Nabi, udu sahabat, udu ulama, sholatnya dewek. Ya. Kecuali memang ada hal-hal yang penting yang secara fikih itu ada. Contoh kemarin udah kita bahas ya. Bahasnya tentang apa tuh? Ada syarat makmum itu yang kita kemarin ya. Wala tasihhu qudwatu rajulin. Ya. Kemarin tuh ya. Mana tadi tuh? Ini nih. Wala qari'in nan ora sah wong kang qari wa wa mayuhsinul fatihata aila yasihu iqtida'uhu bi umin. Nggak sah bermakmum kepada imam yang umi. Siapa imam yang umi di situ? Wa huwa man yakhilu biharbin aw tashdidatin minal fatihah. Ada definisi dalam sholat jemaah itu, ada definisi ummi, ada definisi qori. Tapi pemahaman ini harus kita bedakan dengan pemahaman masyarakat di luar kaidah fikih. Kalau di tengah masyarakat sing arane qori kan bisa apa qorine? Qorine Kiai Muammar. Berarti orang yang ngelagunya bang. Nah di tengah masyarakat itu mah bahasa inilah bahasa tablik akbar lah ya. Benar-benar siapa sing qori? Qori ini Kiai Ainul Mubarak, Mukmin Ainul Mubarak, berarti orang yang bagus ngori. Tapi nggak sama dengan definisi dalam kajian ilmu fikih. Yang namanya qori adalah man yuhsinul fatihata, orang yang fatihahnya bacaannya bagus, itu namanya qori. Ya, jadi nggak boleh kita bermakmum kepada imam yang umi. Umi kalau dalam definisi fikih sholat jemaah apa artinya? Orang yang cacat bacaan fatihahnya baik huruf maupun tasydidnya. Apalagi kalau satu kalimat mah itu umi. Tapi kalau umi dalam
Kehidupan rumah tangga itu panggilan mesra. Benar nggak? Abi, Umi. Ke Umi sana sih katanya. Umi berarti mother. Kalau itunya father. Umi berarti dalam rumah tangga adalah Tapi dalam ilmu fikih Umi itu orang yang cacat bacaan Fatihahnya. Inilah pentingnya menggelati mampu, menggelati menantu, minimal Fatihahnya bener baik. Aja ditakon mobilnya pira. Bener-bener. Gelati mantu aja kerjane ning de aja. Terus 2 mobil pira. Aja bah. Kenapa? Kalau orientasi kita demikian, berarti kita itu telah menjerumuskan putri kita, telah menjolimi anak kita. Kenapa? Nanti ketika sholat teh ora sah. Sholat teh anak abahai jebolan pesantren, hafizah maning 30 juz. Oleh menantu umpama apalah yang itunya, yang itu bacaan Fatihahnya rusak. Kalau dalam mazhab Hanafi nikah enggak sekufu enggak boleh, harus kufu, enggak boleh, harus sekufu. Nah kalau umpama Fatihahnya enggak benar, terus nanti jadi imamnya bagaimana? Karena anak kita nanti enggak mungkin jadi imam kecuali mazhab Bung Karno. Benar-benar. Kalau mazhab Bung Karno oleh je arane kesasar lagi kesasar. Wong wadon jadi imam kon khotib. Benar-benar ya. Paham ya, Bay ya? Jadi kalau kita mencari mantu harus apa tuh tes dulu. Nong mau ini sedang sama anak abah ya. Coba baca Fatihahnya. Begitu dong. Kalau enggak digituin, kita ngejolimin anak kita, bah. Ngejolimin anak kita. Benar aja. Paham ya, Bay ya? Fatihah, karena Fatihah itu rukun sholat. Kalau bacaan suratnya rusak, karena sunnah hayat bacaan surat, enggak apa-apa. Tapi kalau Fatihah harus enggak boleh rusak, harus benar. Karena kenal benar, ada regulasi aturan dalam fikih. Nggak boleh kita bermakmum kepada imam yang Fatihahnya rusak, nggak boleh. Makanya kalau kita perhatikan kiai-kiai dulu ya, umpama kita dengan kiai jarah, umpama pernah dulu Kiai Halimi, Kiai Sulaiman Hadi itu ya, jarah tuh 9 wali dulu ada itu jarah 9 wali semua. Ketika ke masjid kita perhatiin ada imamnya masjid sana umpama di Jawa. Beliau nggak mau bermakmum kepada mereka. Kenapa? Takut Fatihahnya rusak. Makanya syarat jadi imam dalam masjid itu harus benar-benar yang takmir, harus benar-benar selektif. Aja jadi imam pun nyoba bedingin. Dicoba imamnya. Jangan ya. Harus benar-benar selektif. Makanya anak imam rotib, imam yang memang sudah dimusyawarahkan tentang kesahan berikan jadi imam. Ya. Jadi ada syarat kemarin adalah bahwasanya kalau enggak boleh atau tidak sah, la yasihu, tidak sah orang yang qori, orang yang Fatihahnya bagus bermakmum kepada imam yang umi, kepada imam yang Fatihahnya rusak. Bagaimana Fatihahnya rusak? Alamin dibaca ngalamin, kan rusak Fatihahnya. Ya gitu ya. Jadi kalau bisa bacanya ngalamin aja, wis jadi makmum baik sih. Karena takut ada makmum yang sudah meyakini imamnya nggak sah. Kan begini, kalau kita jadi makmum meyakini imamnya tidak sah, kita nggak boleh makmum kepada imam tersebut, nggak boleh hukumnya. Kalau kita lakukan batal hukumnya. Contoh umpama ketika kita bermakmum pergi ke Solo umpama, di Solo itu kan jarang imam tuh baca bismillah Fatihahnya, karena banyak paham salafi
karena banyak paham mazhab orang yang nganut mazhab Hanafi. Ketika kita di Solo jadi makmum barang wis rakaat, ketika kita ngikutnya itu imam masbuk ya, makmum masbuk dapat ruku belum ini bangun kita langsung bermakmum kan boleh dapat 1 rakaat. Tapi ketika rakaat kedua sholat maghrib dia baca Fatihahnya langsung nggak baca bismillah, langsung apa tuh alhamdulillah rabbil alamin, kita ngikutin, batal kita, batal. Jadi bagaimana? Mufarokoh, nah terus yang 1 rakaat kemarin yang tadi kita ngikutin bagaimana? Batal. Berarti kita ulangi lagi. Tapi yang jadi masalah barang dideleng kalau kita mirip apa-apaan sholatnya kan ya, paham ya? Nah, karena apa? Karena kita sudah meyakini mazhab Syafi'i bismillah itu termasuk Fatihah. Kalau bismillah nggak dipakai 9 huruf ini nggak ada 19 huruf. Jangankan huruf tasdid hilang, huruf 1 hilang aja batal, apalagi 19 huruf. Wah gitu ya Pak ya. Jadi memang ada aturan orang yang Fatihahnya bagus nggak boleh bermakmum, bukan nggak boleh lagi, tidak sah bermakmum kepada imamnya yang Fatihahnya rusak. Makanya kalau pergi-pergi ke Jawa kemana hati-hati ya Pak ya. Kalau bermakmum umpamanya pesawat, ini apa kon? Ini bandara. Kita deleng dingin bacaannya, paseh baru ikut. Tapi kita ngedeleng bacanya Fatihahnya rusak, nggak usah bermakmum kepada dia, nggak sah. Nah gitu ya Pak ya. Nah maka kita harus paham aturan-aturan sholat jamaah. Ya Allah bah, jamaah ini subhanallah yang berkah pahalanya. Nabi itu ya belum pernah ninggalin sholat jamaah. Rasulullah itu. Ya sholat jemaah ini macam-macam. 1, sholat jemaah di masjid, idealnya begitu ya. Kedua, sholat jemaah di rumah. Ada juga sholat jemaah di pasar, kan ada juga sholat jemaah di pasar ya. Jadi mana kita bicara hukum apa nih? Bicara zat hukum sholat jemaahnya ya. Kita keluar dari masjid, kita keluar dari pasar, kita keluar dari apa itu lapangan umpama. Yang kita bicarakan sekarang adalah apa sih sholat jamaah tersebut. Kata Nabi kan sudah berpesan, man shollas salawatil khamsa ma'al jama'ati falau khamsatu asya'a, barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid mumin, tapi ke dalam kondisi sesuatu mungkin ada di rumah sholat jamaah sama istri umpama begitu ya, maka kata Nabi akan memperoleh 5 perkara. Kalau kita menegakkan sholat jamaah, sholat 5 waktu, maka akan mendapatkan 5 perkara. 1. Al-awwalu la yusibuhu faqrun fid dunya wal akhirah. Tidak akan mengalami kemiskinan di dunia dan akhirat, hidupnya akan dicukupin kalau sholat jemaah ya. Nggak ada orang yang rajin jamaah itu rezekinya syarat itu pasti banyak rezekinya. Bah kita sholat jamaah baik syarat baik pripen takdir berarti. Ya bukan takdir ya, itu kita tambah lagi begitu. Jangan-jangan Allah lagi abah itu orang yang nggak sholat gawane nongkrong baik rezekinya wakeh. Oh itu mah istidroj lain. Yang kedua, watsani yarfa'ullah ta'ala anu adzabal qabri, dibebaskan oleh Allah siksa kubur. Jadi kalau orang suka sholat jamaah bebas dari siksa kubur. Tidak ada siksa kubur bagi orang yang meninggal dalam keadaan punya wirid sholat jamaah. Gak ada. Ya.
Yang ketiga, wasalis yu'ti kitabahu biyaminihi, menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Artinya ketika ditimbang amalan kebaikan itu lebih banyak dari jeleknya, catatannya dihisap itu. Yang keempat, warabi' yamurru 'ala sirat kal barqil khatif, akan berjalan di sirat seperti kilat, cepat sampai nih. Nanti kita ini kan akan berjalan di sirat ya boy ya, insyaallah nanti ya boy ya, bareng-bareng kita bersirat ya, berjalan seperti kilat kalau orang sholat jamaah. Yang kelima adalah yudkhiluhullah ta'ala al-jannata bila hisabin wala azabin, akan dimasukkan ke surga tanpa hisab dan tanpa azab, insyaallah ya boy ya. Salatul rajuli ma'al jamaah khairun min salati arba'ina sanatan fi baiti munfaridat. Masya Allah kata Nabi, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian di rumah sepanjang 40 tahun. Hebatnya salat jamaah. Bahkan dalam hadis yang panjang tuh, idza kana yaumul qiyamah yahsyurullah qauman wujuhuhum kal kawakibi wa naqulu lahumul malaikah ma a'malukum fayaqulun kunna idza sami'na al-adana kumna ila at-tahara wal wudu' wa la tashtagil bi ghairihi wa qauman wujuhum kal qamari fayuqalu lahum ma a'malukum fayaquluna kunna natawadda'u qabla al-adani wa qauman wujuhum kasyamsi fayaquluna ba'da su'al kunna nasma'ul adan fil masjid. Dalam hadis yang panjang disebutkan, di hari kiamat Allah mengumpulkan sekelompok kaum yang wajahnya seperti bintang. Allah kumpulkan kaum yang wajahnya seperti bulan purnama. Allah kumpulkan seorang kelompok kaum yang wajahnya seperti matahari. Ketika ditanya oleh malaikat kepada orang yang wajahnya seperti bintang, apa amal sampean? Mereka menjawab, ketika terdengar azan kami langsung berkemas mengambil air wudhu dan meninggalkan pekerjaan yang baru kami kerjakan yang berbau dunia. Jadi mana anak suara azan langsung kita wudhu, pengen sholat jamaah, itu nanti wajah kita seperti bintang-bintang yang ada di langit. Alhamdulillah. Kelompok yang lain yang wajahnya seperti bulan, ditanya malaikat, apa amal sampean kau wajah sampean seperti bulan purnama? Ngedelang bulan kun enak orang bah, bener lah. Benar. Maka wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini amalan ASEAN. Benar ya? Dibaca habis sholat telung kali habis sholat. Tapi kalau abah nanti ngamalin disenengin orang perempuan nanti. Wah, ibu-ibu nggak mau ini mah, enggak lah, nggak gitu ya. Dibaca tuh tiga, Allahumma apa tuh, wa idh qala Yusuf li abiya bal inni ra'aitu ahada asyara syamsa wal qamara li sajidin. Habis itu doa doa Nabi Yusuf. Apa doa Nabi Yusuf? Baca Allah 3 kali, baca Nabi Muhammad 3 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, ini perlu ijazah apa enggak nih? Kalau ini mah enggak, secara umum harus japri. Harus japri. Bawa kambing 1. Perlu tuh bah. Iya. ASEAN tuh perlu. Apalagi panjang. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin
Rabbun wadudun atufun falamma ra'ainahu akbarnahu faqata'na aydiyahuna wa qulna ya wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim hananun raufun yuhibbuna wa hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah Ariun hakimun alimun raufun wadud azimun ya asallahu ya ja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah ya. Habis itu azimun kudusun malikun nurun nafi' wa alqaitu alaika mahabbatan minni azizun qaribun mujibun muta'alin kabir. Pengen ijazah maning itu Nabi Yusuf itu ya itu Nabi Allahumma anta rabbi wa anta hasbi a'tib qalbaha fulan bin fulan wa dzallala li bi rahmatik. Itu ilmu kalau itu dibacain dapat pahala terus karena ayat Qur'an aja jaran goyang raima jawetan awak sudang kaedakan apa ning kono iku rame-rame si jaran goyang ning tengah lautan. Nah itu mah jaran goyang ilmu. Kalau itu enggak dapat pahala, yang dapat pahala mah yang tahan. Ya, pengen ijazah apa enggak? Ya wis takabain pondok engko farjin. Mau ijazah umum mah tekor kula nih. Aduh. Nah, gitu ya. Itu ilmu itu. Namanya ilmu ASEAN. Ya, ini ilmu ASEAN. Ada lagi yang pakai salat. Asallahu ya ja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Dibaca 7 kali setelah Fatihah rakaat kedua ketika salat mutlak. Itu mahabbah Nabi Yusuf. Mahabbah Nabi ya. Ngomong ilmu pelet be seneng. Tapi udah ilmu pelet iki baca Quran ini mah ngamalinya adalah ya Allah jadikanlah ya keberkahan wajah nurnya Nabi Yusuf kepada badan saya, hati saya, wajah saya gitu. Tapi iduwining satu aba-aba mah enggak usah sih wis tua-tua malah. Nah, pemana tinggal hati. Nah, gitu ya. Tadi bulan kok wajah sampean seperti bulan purnama? Setelah ditanya demikian oleh malaikat, mereka menjawab, saya waktu di dunia sebelum terdengar azan kami sudah ada lebih dulu mengambil air wudhu. Sebelum azan dikumandangkan, dia sudah ambil wudhu dulu, niatnya untuk sholat jamaah. Masya Allah, engkau bulannya seperti wajahnya seperti bulan purnama di padang mahsyar. Dan kelompok yang ketiga yang dilihat oleh malaikat wajahnya bagaikan matahari. Ditanya oleh malaikat, apa amalan sampean kok wajah seperti matahari? Apa jawabnya? Kami selalu mendengar azan dan kami sudah berada di masjid sebelum azan berkumandang. Berarti i'tikaf di masjid. Jam 12 lewat 6 menit zuhur, tengah 12 wis di masjid. Hebat nggak? Iki mah teka-tekan kadang-kadang imam bisa Arab rakaat papat teka ngerokok dingin. Ana ora sing kene. Endi wonge? Jangan ya. Insyaallah, ya Allah ya Allah. Bahkan ada hadis yang masyhur yang kita selalu dengar. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhillun illa dhilluh. Al-imamul adil syabun nasya'a fi ibadatillah. Wa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihima wa tafarraqa alaihi. Wa rajulun ya talabathu imra'atun datu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yamini wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Gusti Allah yaumul qiyamah di padang mahsyar nanti. Tidak ada naungan kecuali yang Allah. 1, pemimpin yang adil. Pemimpin yang umaro yang ini kan mau usim pilgub ya, atau usim presiden atau caleg. Sekarang mulai bermunculan kalau ada pengajian banyak anggota dewan yang hadir. Alhamdulillah. Pilih pemimpin sing adil. Milih siapa engkau? Terserah. Istikharah dingin ya. Gitu ya. Pimpin. Kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Anak pemuda tapi sibuk beribadah. Mana anak orang tua sibuk ibadah mah lazim lah itu mah. Arab mati je. Benar-benar. Anak us tua umur 70 tahun rambutnya putih, kerjaan ini perapatan bemen catur. Alamat itu mah. Iki anak wong enom mondok nih pondok. Wih. Ada orang muda enom tas MTS umpama aliyah mondok deh ke. Ya Allah. Ya Abah ya. Insyaallah ini Abah bulan Agustus udah kita buka penerimaan santri baru ya. Udah ini Ustadz Masrudin udah dini ya. Sharekan ya. Di lulusan minimal lulusan MTS ya, mondok di sini di Tiriak ya. Insyaallah udah dibikin itu, tinggal di ini tim pengajarnya udah semua. Jadi bulan Agustus sudah mulai menerima penerimaan santri di Tiryakul Agyar. Insyaallah tim pengajarnya sudah kita tentukan udah semua ya. Jadi ada santri mukim, ada santri kalong. Jadi kalau ibu bapak punya anak apa tuh lulusan MTS, yang laki di sini, yang perempuan di Al Munawir, gitu ya. Yang laki di Tiryakul Agyar, yang perempuan di Munawir, ya. Mangga. Nanti bagaimana kalau nanti nggak sekolah? Sekolah itu urus gampang. Nanti ikut persamaan nggak apa-apa, ya. Penting ngaji. Nanti ketika kelas ini 3-2-nya, umpama MTS ijazah, nanti kita ngikut, kita nginduk ke inilah. Kemana bisa itu bagaimana ya, insya Allah ya. Jadi nggak usah mikirin ijazah sekolah, nanti kita adain itu untuk melaksanakan apa itu ujian ya, minimal lulus MTS ya, ya gitu ya kan Ustaz ya. Ini Suri Ustaz Ubed itu yang ini penerimaannya. Ada uang kitab, berapa uang kitabnya tuh? 300 katanya tuh. Manggalah ya itu beli kitab nanti ini ngaji kitab. Pokoknya pondok ini ininya anu kitab kuning sama amaliyah ubudiyah, sama dikenalkan hukum-hukum fikih, tawadihul ahkam, umpama apa dalilnya, apa tuh wudu baca surat inna anzalnahu sebelum wudu gitu, ini dalilnya. Jadi dikenal gitu, namanya materinya, mata pelajarannya tawadihul ahkam. Nanti abah nanti yang langsung ngajar tawadihul ahkam ya, gitu ya Bu ya. Ini penting punya anak, harus pondok ya. Ada anak itu, apalagi zaman sekarang ya Allah, HP itu luar biasa ya. HP itu luar, kalau HP-nya disetel kebaikan bagus juga ya. Kayak di Pondok Demak itu, ada pondok Kiai Mukorol itu ya, belajar ilmu nahu, ada metode arba'ininya itu harus pakai HP, malah santrinya datang tuh bah, tapi HP-nya udah disetel untuk belajar nahu. Nggak ada mainan snack video, TikTok, mubeng nggak ada. Terus buka snack video muncul Saiful Jamil Korde Persik lagi ribut, mubeng. Makanya para jamaah tolong kalau memang ada aplikasi snack video, pilih yang agama aja nyabang ning apa drama pendek, nyabang maning ning apa kon musik gitu ya.
Ada nggak aplikasi snack video di HP-nya? Pasti ana. Ajakan snack video, TikTok biana aja. Biasanya paling seneng mah ibu-ibu kon. Wis TikTok beneran ibu-ibu. Gitu ya. Nah, jadi udah di-sharekan ke ini, insyaallah mulai Agustus kita terima, mulai kita buka itu ya, kita apa itu mondok di Tiryakul Aqjar, lulusan MTS ya, Pak ya. Lulusan SD apa MTS? Hah? Minimal ya, SD ya, lulusan SD. Lulusan SD, minimal lulusan SD. Nanti kita tempatin dulu di bawah. Ini kan masjid ini ada ruangan 3 itu. Cukup itu dulu, nanti kita bangun lagi ini. Ya, moga-moga bismillah ya. Karena ini sudah kita atur pengajarnya udah kita atur ya. Ada tafsirnya, tafsir Jalalain. Ini dulu, ini apa tuh? Mubtadiin. Selama 6 bulan dulu. Amil. Program Jinul kami omong sama tim pengajar, amil harus paham dan harus hafal. Amil ilmu nahwu. Ya. 3 bulan, terus 3 bulan jurumiyah itu harus hafal dan harus paham gitu. Jadi memang programnya harus paham utawi iku baca kitab itu harus paham juga. Itu yang kita tekankan kepada pengajar. Terus harus ada evaluasi, jadi lulusan di Tiryakul Aqjar ada yang diharapkan lah ya, minimal baca silsilah lancar, tahlil lancar, pemahaman agamanya bagus gitu ya. Gitu ya, Pak ya. Jadi kepada jamaah yang mau ini mangga aja hubungin Ustadz Masrudin ya, Suri, untuk sama-sama lah kita bismillah. Yang laki di Tiryakul Aqjar, yang perempuan di Al Munawwir gitu ya. Bismillah aja. Jadi ada pemuda yang rajin ibadah. Yang ketiga, warajulun qalbu mu'allaqun bil masjid. Ada orang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Seneng banget. Makanya kalau ada orang pemuda senang masjid, pasti nasibnya bagus. Yakin be. Pasti nasibnya bagus. Kula dua derbe mahasiswa, dia jadi merbot masjid. Ya, merbot masjid, tinggal masjid gitu. Pasti kesananya itu sukses semua. Kerjanya gampang. Ya nggak tahu tuh barokah masjid itu ya. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka tidak bertemu kecuali karena Allah, berpisah karena Allah. Orang yang bersahabat karena Allah. Jangan orang bersahabat tuh karena sesuatu. Benar-benar sahabat tuh karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita. Wanita ini sugih, cakep, cantik. Dia jawab, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Masya Allah. Wong lanang sing selamat dari berbuat jin. Ya Allah, apalagi jinah sekarang. Mana-mana ya Allah, biasa ya wong berjinah segimana kan. Lagi di HP itu ya Allah, program-programnya ya Allah, hati-hati di HP. Anak-anak kita megang HP itu kalau nggak ini luar biasa ngerusaknya ya, mental itu. Ya, jangan berjinah ya, Bayah. Berjinah itu kalau ada orang yang suka berjinah, sugih deke. Jinah tapi sugih hartane wakeh. Iku arane istidraj. Kalau nggak cepat-cepat tobat, dipastikan kata ulama meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Terus kemudian adalah yang dapat naungan dari Gusti Allah adalah nomor 6, seorang yang bersedekah dengan ikhlas karena Allah hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu juga. Yang ketujuh, seorang laki-laki berzikir kepada Allah dengan mengasihkan khalwat. Ketika zikir air matanya mencucurkan air mata. Itulah 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Gusti Allah. Ya.
Baik, kita kembali ke kitab, pemahaman kitabnya ya. Selanjutnya syarat ya, summa asyarul musannifu. Kemudian Kiai Musannif ini menjelaskan kepada kita, karena sholat jamaah ini banyak berkahnya, ada imam, ada makmum, ya gitu ya. Maka ada syarat-syarat jadi makmum yang harus kita paham. Ya, syarat-syarat jadi makmum. Wa ayu maudhi'in shalla fil masjid bil masjidi bi salatil imam fihi ay fil masjid wa huwa al ma'mum alimun bi salatihi. Yang pertama adalah syarat jadi makmum tadi ya, di samping tadi ya, makmum harus nggak boleh jadi makmum pada imam yang umi gitu ya, yang patenya rusak. Nah sekarang adalah kemudian syarat jadi makmum adalah makmum ketika berjamaah dengan imam harus berada dalam satu tempat. Wa ayu maudhi'in shalla fil masjidi bi shalatil imam fi ay fil masjid wa huwa alimun bis sholati. Jadi sholat fil masjid, kalau sholat berjamaah itu harus berada di satu tempat, umpama masjid. Jadi kalau memang kita sholat jamaah di masjid, harus di masjid. Aja imam ning masjid, makmume ning apa kun kali akar ngono. Aja resah. Harus berada satu tempat di masjid. Nggak boleh nggak berada dalam satu tempat. Jadi kalau di masjid maka keduanya imam dan makmum harus berada di dalam masjid. Kemudian syarat berikutnya adalah alimun bisolatihil imam. Kalau jadi makmum harus tahu keadaan imam. Makmum harus tahu paham kondisi imamnya ya. Imamnya kan kalau sholat jemaah pasti imam itu adalah berada di depan, makmumnya berada di belakang. Makanya kalau dalam sholat jenazah itu ya, kalau jenazahnya itu enggak di depan kan bisa enggak sah. Barang sholat jenazah ini buri, yang enggak sah sholat jenazah. Itu yang disolatin itu ya. Jadi makmum harus tahu kondisi imamnya ketika ya melihatnya. Jadi imamnya itu harus dilihat. Oh imamnya ikuku, anak imamnya itu. Gitu harus dilihat. Nah, tahunya alimun bisolatihi itu dengan teknis, dengan cara apa? Bimusyahadatil makmum ya, jadi imam makmum harus paham kepada imam dengan dua teknis. Satu, bisa dengan makmum itu bisa melihat langsung kepada oh ya imamnya itu tahu gitu. Jangan sampai sholat jamaah anak imam ikinya tembok permanen, ya resah lah. Nah gitu ya. Kecuali ada kecualiannya. Bimusahadati ba'da sofin, atau makmum itu bisa melihat imam tapi dengan tidak cara langsung, tapi dengan cara melihat sop yang terakhirnya di belakangnya. Umpama karena banyak ini masjid, imamnya di sini, makmumnya ning luar. Siapa imamnya ya? Orang kedelang, wis orang usan delang-delang imam. Ngedelang baik sop sing terakhir mau. Wis cukup. Makanya kan boleh kita sholat jamaah gitu, umpama melebar ke halaman-halaman boleh. Asalkan tadi teknisnya bisa makmum melihat langsung
imam, kedua bisa makmum, yang terakhir itu bisa melihat makmum yang terakhir. Wih, anak sope dengan standarnya sop. Bisa, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu suara. Imamnya orang kedeleng, sope orang kedeleng melalui suara baik. Umpama di Mekah lah ya. Umpama di mana nih salah ya? Umpama sholat, ya, sholat di rumah, setel TV, sholat ini Istiqlal, umpama, gitu, nggak sah. Jadi sholat dengan suara itu nggak sah, nggak melihat imam, nggak melihat shop yang terakhir. Tuh, jadi teknisnya ya, makmum harus paham dengan cara sholat jemaah tadi. Makmumnya pertama bisa melihat imam, harus melihat imam. Ini kan harus benar sholat jemaah ya Bu ya, nanti diterangkan. Contoh begini, ibu sholat sama suami berjamaah, sholat suami berjamaah, mana orang gak ilmu kan bahaya. Berang sholat karo rabi, karo suami ini dia ibunya ning samping, terus berang ning samping parak maning, wisi kok be parak-parak batas sholat, paham ora? Itu kalau itu dilakukan bisa menggugurkan fadilah jamaah. Jadi bagaimana? Sholatnya suami istri itu harus sopnya itu lebih lebar, lebih jauh, jangan ngedeketin imam. Terus jaraknya itu jangan sebelah kanan kalau wong wadon mah, harus lurus dengan imam rabin laki ini. Selama ini bagaimana sholat ke rabi? Ya ikulah, makanya ngajikin penting. Ya berang sikip kan orang kerasa kon, berang sholat itu kita lakukan nggak dapat jamaah aja pahalanya kan eman ya Boy ya. Ya kan. Jadi makmum perempuan berbeda dengan makmum laki-laki. Nanti kita praktekin ya, kita praktekin nanti pertemuannya akan datang. Kita praktekin. Ya contohnya tadi istri karo suami nih sholat. Biasanya kan pemahaman umum bahwa kanan dingin, ya kan kanan dingin ya. Barang-barang sholat dia dempet kenen, dempet. Kan nggak boleh begitu, makruh hukumnya. Nah, apa maning kopit us entek renggang-renggang wong wadon ning Arab maning. Madzhab Bung Karno mah paham, payah. Ana sing milu madzhab Bung Karno kene. Jangan ya. Aduh. Nah, gitu ya. Umpama juga teknis sholat jamaah ini yang laki-laki. Kalau umpama nanti imam ya ada dua, imam satu, makmum satu. Ya imam satu ya, imam sama makmumnya satu orang. Terus bagaimana tuh letaknya? Kalau datang lagi bagaimana? Kalau lagi datang lagi bagaimana? Nah itu harus dipraktek, yang akan datang dipraktekin. Kalau enggak ya Allah, jangan kita tuh suka terobsesi, wah sholat jemaah kan enak ya, oleh 27 derajat Celcius, maning 27 derajat kebaikan, enak. Ngomong enaknya baik, ilmu ini mah Allah. Barang ilmu ini Allah rusak, ya orang dapat sholat jemaah lah padilahnya. Maka harus paham, gitu ya. Jadi syarat yang pertama, makmum harus berada di tempat yang satu dengan Kalau sholatnya di masjid ya di masjid, kalau sholatnya di rumah ya di rumah, kalau sholatnya di musola ya di musola, harus satu tempat, nggak boleh pisah. Yang kedua adalah makmum harus tahu kondisi imam, bisa dengan melihat langsung, bisa dengan melihat shop terakhir gitu ya. Yang ketiga, maka tadi ajaza'ahu itu cukup, artinya sah dengan melihat langsung imam, dengan melihat shopnya akhirnya daripada sholat jemaah. Malam yataqaddama alaihi fa in taqaddama alaihi bi aqabihi fi jabhatihi lam tan'aqid sholatuhu.
Nah, terus syarat yang nomor 3 adalah makmum nggak boleh dalam aspek posisi itu maju dari imam, nggak boleh. Nah, barang jadi imam imam ini kene apa di sini, makmumnya di sini, nggak boleh. Jadi posisi makmum jangan sampai melebihi posisi imam. Apa ukurannya? Ukurannya adalah tumit. Tumit itu apa? Kaki di sini tumitnya nih. Hitungannya kan tumit nih. Ini tumit. Hitungannya ini tumit. Jadi jangan tumitnya imam harus lebih maju dari jangan sampai tumitnya makmum lebih maju daripada walaupun tumitnya imam jari-jarinya 2,5 meter umpama. Enggak, yang dihitung adalah tumit. Kalau sholat berdiri yang dihitung tumit. Kalau sholat dodok sing dihitung bokong, silit. Gitu ya, yang dihitung silit. Kalau miring yang dihitung kepala. Nah, tapi jarang lah ya jamaah turu miring mah ya. Kecuali memang kena covid berjamaah. Mungkin ada juga covid jamaah, yuk kita sholat bareng-bareng. Tapi kena covid itu bor-bor mikirin jamaah. Ribut baik, aduh lara kakang, lara. Tumit yang dihitung. Nah, itu syaratnya. Posisi makmum nggak boleh lebih maju daripada imam. Kalau posisi makmum lebih maju dari imam yang standarnya adalah yang dihitung tolak ukurnya tumit, maka nggak sah sholatnya. Sholatnya bukan jamaahnya, nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya, nggak sah hukumnya, dia batal. Ya. Nah, kemudian syarat kemudian adalah maka lan tanaqid sholatu, maka tidak sah sholatnya kalau tumitnya makmum lebih maju dari wala tadur musawatuhu li imamihi. Yang ketiga, kemudian dijelaskan di sini tidak mudorot kalau posisi imam dan makmum sejajar, nggak apa-apa, sah hukumnya. Jadi barang sholat imam tekan makmum, tumit imam sama makmum sejajar, sah, tapi nggak dapat fadilah jamaah. Tapi ini risih juga ya Boy ya, sholat jemaah bareng tiba-tiba teka aja sejajar, ngijak maning. Wis sejajar ngedek maning, waduh ngedek sholatnya. Kalau sejajar begini sah. Yang nggak boleh, umpama ini makmum, ini imam. Yang nggak boleh bagaimana? Makmum lebih dari ini umpama kaki ya, ini kaki. Makmum lebih maju dari imam, batal nggak sholatnya nih? Tapi kalau kedudukannya sejajar, wala taduru musawatuhu, artinya tidak mudoroti kalau dalam keadaan sejajar begini, gitu mite, nggak apa-apa sah, tapi nggak dapat fadilah jamaah, gitu tuh ya. Maka wayundabu takhallufuhu an imamihi qalilan wala yasiru bihadat takhalluf munfarid. Maka disunahkan ya harus ada lebih sedikit gitu loh, harus lebih sedikit. Atau juga disunahkan juga takhalluf, makmum itu selalu mengiringi kepada imam. Imamnya sujud baru makmumnya sujud. Imamnya ruku baru makmum aja. Imamnya ruku, makmumnya ruku. Melebihi 2 amalan batal sholatnya. Maka kalau ada makmum suka menduli imam, ikut kepalanya langsung jadi keledai, nggak boleh hukumnya. Ya harus apa itu takhalluf, mengiringi imam ketika ada gerakan.
Wala yasiru, maka tidak sah jadi makmum kalau tidak ada takhaluf tadi. Artinya makmumnya suka mendahului daripada imam. Nah, kalau itu dilakukan tadi, ada imam, ada makmum mendahului imam, ada pengimaman lebih tinggi dari imam-imam dari makmum, maka la yazuza fadilatal jamaah, maka si makmum tidak akan mendapatkan fadilah sholat jamaah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulim minnal ahwali huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulim minnal ahwali muhtahimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minnal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana firlana ma madaya wasi'an ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana firlana ma madaya wasi'an ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana firlana ma madaya wasi'an Rabbi ya Rahman ya Arhamar Rahimin ya Arhamar alal muslimin ya Arhamar Rahimin Rahimin ya Arhamar Rahimin alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Arhamar Rahimin barijal. Ya Allah, nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa bi aunatillahi ta'ala wa bi mujizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khalilika Ibrahim alaihi salam wa bi hurmati kalimika Musa alaihi salam wa bi karamati Isa alaihi salam. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup terlebih yang telah wafat ya Allah, dosa-dosa para guru-guru kami ya Allah, dosa para keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, para jamaah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah kami kesehatan, berilah kami kesehatan sehingga khusyuk dalam ibadah. Berilah kami ya Allah umur yang panjang barokah ya Allah. Berikanlah umur yang panjang yang barokah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal barokah dan melimpah ya Allah. Berikan anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Baguskan rezeki anak-anak kami, baguskan nasib-nasib anak-anak kami, baguskan jodoh anak-anak kami. Berilah ilmu agama yang manfaat barokah dunia akhirat kepada anak-anak kami ya Allah. Hindarkan, selamatkan dari akhlak-akhlak yang buruk pada anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami taat kepada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah, dan taat kepada kami sebagai orang tua ya Allah.
Ya Allah ya Rabb, berilah kami keistiqomahkan untuk selalu taat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Engkau ya Allah. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan untuk berbuat maksiat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hidup dunia yang sementara ini ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan taubat ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, barokah hadal majlis, sembuhkan ya Allah, sembuhkan penyakit dari jamaah yang sedang sakit ya Allah. Angkat sakitnya ya Allah sehingga bisa lagi melaksanakan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Khususnya kepada Bapak Haji Muhammad Iqbal dan kepada ibu dan seluruh jamaah yang sedang sakit ya Allah. Isfi mardona, mardo fi kulubina, mardo fi jasadina ya Allah. Ya Allah, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.